Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Ratnasari dengan NIM 2002020005. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait dengan daur hidup ikan dan pola pertumbuhan ikan di perairan. Untuk memenuhi tugas pengganti perkuliahan mata kuliah biologi perikanan. Yang pertama adalah daur hidup ikan di alam. Ikan sendiri merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang mendiami kawasan perairan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk dalam kategori metamorfosis tidak sempurna. Artinya, sepanjang hidupnya mulai dari lahir atau menetas, bentuk tubuhnya tidak berubah, hanya ukurannya saja yang semakin bertambah. Ikan hidup di perairan dan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi larva, menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Berikut adalah tahapan daur hidup ikan. Yang pertama adalah telur. Pada tahapan pertama, yaitu telur akan sangat bergantung pada suhu dari perairan di mana telur itu berada. Pada ikan yang termasuk mendiami air yang bersuhu hangat, maka telur akan lebih cepat menetas. Namun pada ikan yang menetap di air yang bersuhu dingin, telur akan lebih lambat menetas. Selain itu, pembuahan pada telur biasanya dilakukan di luar tubuh dari indukan tersebut. Namun juga terdapat pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Pada saat proses pembuahan, biasanya betina akan meletakkan telur-telur mereka di media tertentu. Kemudian setelah itu pejantan akan menyemprotkan sperma mereka pada kumpulan telur-telur tersebut. Tahap hidup ikan selanjutnya adalah larva, atau ketika telur telah menetas. Ada satu hal yang bisa dikatakan cukup unik adalah pada larva kita akan menemukan kantung kuning telur pada bagian perut. Keberadaan kantung kuning telur tersebut merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi larva. Selama kantung kuning telur itu masih ada, maka ikan akan menyerap segala nutrisi dari kantung tersebut. Biasanya kantung ini akan bertahan selama beberapa hari sebelum kemudian akan hilang. Pada tahapan selanjutnya adalah ikan muda. Pada tahap ini, ikan mulai memiliki bentuk yang mirip dengan ikan yang lebih dewasa. Selain itu, bisa dikatakan kadang fase ikan muda ini adalah tanda dimulainya proses metamorfosis pada ikan. Pada ikan muda, kita sudah menemukan berbagai macam jenis organ yang bisa ditemukan pada ikan dewasa, meskipun ada beberapa organ yang belum mengalami perkembangan secara penuh. Pada proses metamorfosis dari larva menuju ikan muda bisa dikatakan proses yang sangat berbahaya. Pada tahapan ini kemungkinan untuk timbulnya kematian sangat besar. Maka kadang jumlah larva yang berhasil untuk berubah menjadi ikan muda tidak terlalu banyak. Tahapan selanjutnya adalah ikan dewasa. Pada ikan yang telah dewasa, maka struktur tubuh yang dimilikinya jauh lebih kuat. Selain itu, banyak sekali organ yang bisa dikatakan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. Salah satu ciri yang dimiliki ikan dewasa adalah kemampuannya untuk melakukan proses reproduksi. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembahasan terkait pola pertumbuhan ikan di alam. Pertumbuhan adalah pertambahan berat atau isi sesuai dengan perubahan waktu. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan. Pertumbuhan dapat dikatakan perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor dalam yang sukar dikontrol seperti keturunan seks, umur, parasit, dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Kondisi lingkungan yang kurang tepat, suatu jenis ikan akan mencapai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula di daerah beriklim panas, pertumbuhan ikan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah yang dingin. Pertumbuhan dapat dianggap sebagai hasil dari suatu proses metabolisme pakan yang diakhiri dengan penyusunan unsur-unsur tubuh. Tidak semua pakan yang dimakan oleh ikan digunakan untuk pertumbuhan. Sebagian besar energi dari pakan digunakan untuk pemeliharaan tubuh. Sisanya digunakan untuk aktivitas, pertumbuhan, dan reproduksi. Pertumbuhan ikan erat kaitannya dengan ketersediaan protein dan pakan. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ikan.
Sebagai bahan referensi, berikut adalah link video YouTube Daur Hidup Ikan dan Pola Pertumbuhan Ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.